selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Adiba Syaidatunisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam Lensa Tajam, sebuah program berita yang selalu menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Hari ini, Adiba akan membahas seputar pertemuan ketiga dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, sebelum kita membahas topik utama pada hari ini, Adiba akan menyapa pemirsa setia Lensa Tajam. Pemirsa, pada pertemuan ketiga kemarin, dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, beberapa teman kami berkesempatan untuk merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari dunia media. Mulai dari menjadi news anchor, hingga turun ke lapangan sebagai reporter dan mewawancarai narasumber. Juga ada yang berkesempatan menjadi seorang kameramen. Yang dimana pemirsa, pada minggu kemarin teman kami membawakan sebuah berita mengenai pertandingan bola antara Indonesia versus Arab Saudi. Pemirsa, ini merupakan kesempatan langka untuk merasakan langsung dunia media, yang dimana sebuah proses yang penuh persiapan dan tantangan. Dari pengalaman ini, teman-teman kami dapat memahami bahwa setiap kata dan gambar yang sampai di layar kaca adalah sebuah hasil kerja keras dan ketelitian yang sangat tajam. Pemirsa, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang dunia jurnalistik, khususnya mengenai wawancara dan reportase. Pemirsa, apakah wawancara dan reportase merupakan hal yang sama? Ternyata, reportase dan wawancara merupakan sebuah hal yang berbeda, di mana reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, karena wawancara merupakan salah satu teknik dalam reportase itu sendiri. Pemirsa, wawancara merupakan proses pengumpulan data berupa pendapat atau pandangan seseorang untuk menjadi bahan penulisan berita, yang dimana hasil dari wawancara tersebut kemudian menjadi bahan yang dilaporkan kepada masyarakat. Sementara itu, reportase merupakan sebuah kegiatan meliput, mengumpulkan fakta, dan melaporkannya kembali dalam bentuk berita. Pemirsa, dalam proses wawancara dapat berlangsung dengan melibatkan berbagai elemen. Pemirsa, proses wawancara dapat berlangsung dengan melibatkan reporter atau wartawan. Yang kedua, melibatkan narasumber, dan yang ketiga, melibatkan seorang kameramen. Pemirsa, ada beberapa jenis dalam wawancara. Yang pertama, ada wawancara tertutup. Yang kedua, ada wawancara terbuka. Dan yang ketiga, ada wawancara konferensi. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara individual. Yang kelima, wawancara terpimpin. Dan yang keenam, wawancara bebas. Pemirsa, ternyata dalam membuat sebuah berita, itu tidak asal membuat berita saja, tetapi juga ada beberapa struktur yang harus kita kenali dan harus kita perhatikan. Pemirsa, kita juga harus mengenal rumus 5W dan 1H dalam membuat sebuah berita. Yang pertama, ada what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana lokasinya, dan why, mengapa bisa terjadi, dan who, bagaimana peristiwa itu berlangsung. Pemirsa, 5W dan 1H ini harus kita perhatikan untuk membuat sebuah berita yang baik dan benar. Pemirsa, agar dapat mencapai hasil wawancara yang maksimal, seorang wartawan harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, harus mengumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan seorang narasumber yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dan yang ketiga, pemirsa, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam proses wawancara maupun dalam menjawab wawancara. Yang keempat, pemirsa, siapkan baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada beberapa jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan sebagai sebuah pertanyaan selanjutnya. Yang kelima, pemirsa, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan di awal.
Sebelum wawancara resmi dilakukan sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari proses wawancara yang akan dilakukan. Jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawaban tersebut. Dan yang terakhir pemirsa, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, seorang wartawan memiliki tugas untuk menanyakan lebih dalam lagi maksud dari jawaban dari narasumber tersebut. Pemirsa, tadi kita sudah memahami lebih dalam mengenai wawancara. Selanjutnya, kita juga akan mengenali lebih dalam dan lebih jauh mengenai reportase. Pemirsa, reportase merupakan pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber. Narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk. Biasanya pemirsa, reportase berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Pemirsa, seorang reporter memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Berdasarkan tugasnya, ada dua jenis reporter. Yang pertama, reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi. Dan yang kedua, reporter televisi yang melaporkan langsung di depan kamera. Jadi pemirsa, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih dan menentukan informasi apa yang menarik untuk dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebagai sebuah berita. Demikian pemirsa, laporan hari ini mengenai wawancara dan juga reportase. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk pemirsa. Saya Adiba Syedatunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.